Aldi Satya Mahendra menjadi juara dunia pertama dari Indonesia. Mari kita bahas di Republic of Speed Podcast. Halo teman-teman Republic of Speed, kita kali ini mendapatkan berita yang cukup menyenangkan ya dari pembalap Indonesia bernama Aldi Satya Mahendra yang berjuang di World Supersport 300 ya Dam ya? World Super Sport 300. Bukan Aldi ini ya, beda. Bukan Aldi. Ini nggak berprestasi kancah internasional nih. Lokalan aja kita. Lokalan aja. Oke. Gimana nih Dam, Aldi. ngeliat Aldi Satya Mahendra menjadi juara dunia pertama dari Indonesia? Menjadi juara dunia pertama bagi Indonesia dan di tahun pertamanya juga ya. Sebagai rookie dia langsung champion. Gila, luar biasa banget nih Aldi. Sangat membanggakan. Ini bukan cukup membanggakan, ini sangat membanggakan. Sangat ya malah ya, ini sangat membanggakan ya. Nah ini kita lihat ada postingan yang dipost dari Superbike ini ya. Fotonya juga dari Superbike. Ada hashtagnya Selamat Aldi dengan nomor 1 tuh belakangnya. Gila, luar biasa nih. Merinding liatnya dari Indonesia, pembalap Indonesia muda 18 tahun ya Dam ya. Jadi dia bisa juara dunia pertama itu. Juara dunia pertama. Gila sih. Satu-satunya orang Indonesia yang juara dunia di motorsport itu baru dia. Baru dia ya malah. Semuanya, semua bahkan nggak pertama di WSSP 300 bahkan semua ya. Semua. Karena kalau yang lain juara mungkin ada tapi mungkin Asia atau Asia Tenggara atau nasional aja. Asia paling lokalan lah istilahnya ya. Daerah-daerah. Bukan. Kalau ini walaupun sport 300 tapi hitungannya World Champion ya. World Championship. Gila. Nih keren banget Aldi. Kelas dunia selamat ini. Aldi. Wah, iya nih selamat banget. Sangat membanggakan. Gila. Membanggakan. Nah, walaupun dia hanya menang 1 kali musim ini ya, tapi betul. Konsistensi dia ya tidak diragukan sih. Betul, gila. Cara balapnya dia juga keren sih kalau kita tonton ya. Betul. Justru di awal tahun aku kira bakal kakaknya yang perform. Si Galang Hendra ya kan. Nah, ternyata malah adeknya yang malah nggak sekedar perform jadi juara dunia. Itu beyond kita semua ini, dari pikiran kita semua nggak terbayang. Nah ini untuk poinnya nih Dam di akhir klasemen pembalap. Ya, klasemen akhir ya? Ya, klasemen akhir dari pembalap nih. Gila ini. Aldi Satya Mahendra dengan 221 poin di atas Loris Veneman, 21 poin selisihnya menggunakan Kawasaki. Lalu ada Kawasaki lagi ketiga, keempat sama keenam itu ada motornya Kove, nama itu motor Cina sebenarnya. Lalu ada KTM 1 di kelima, Jeffrey Buis. Ini juara dunia tahun lalu. Lalu ada Mirko Jenay, Galang Hendra, Marco Gaggi, dan juga Jose Manuel Osunasis. Itu ada di 10. Kalau kita lihat di 10 besar di poin, Yamaha itu cuma ada 3 ya sebenarnya. Dan yang paling konsisten ya Aldi Satya sebenarnya. Dan bahkan Yamaha ini kalau dilihat-lihat Indonesia keduanya nih yang urutan 1-2 ya. Betul, 1-2-nya dari Yamaha hanya orang Indonesia doang yang bisa bawa ya. Wow. Walaupun sebenarnya manufaktur yang juara dunia di Supersport 300 itu sebenarnya Kawasaki yang manufaktur yang juara Kawasaki ya, bukan Yamaha ya. Kawasaki, betul. Sebenarnya aku lihat Aldi Satya Mahendra nih waktu Galang Hendra itu udah balap di ARRC waktu itu, kalau kalian tahu, Asia Road Racing Championship. Galang Hendranya balap, si Aldi Satyanya waktu masih 13 tahun nonton di pit sambil bercanda-bercanda sama mekanik tuh. Aku kalau ingat video itu kayaknya aku ngerasa tua banget gitu. Sekarang dia jadi juara dunia, aku ingat dia masih bocil gitu waktu itu. Sekarang justru dia balap ya. Betul, juara dunia lagi. Gila, wow. Ini sebuah prestasi yang membanggakan buat Indonesia tentunya nih. Betul. Nah ini kita perlihatkan foto-fotonya kali ya Dam ya, gimana dia waktu setelah balapan dan memenangi kejuaraan WSSP 300. Park Ferme-nya ya. Ya betul. Udah pakai rompi juara 1. Nah ini di podium
Podium bersama tim BR Corse, biar Corse, betul. Merayakan juara dunia dengan bendera Indonesia, tapi ini timnya bukan tim Indonesia ya, ini sebenarnya timnya tim Itali. Tim Italia ya. Tim Itali. Itu makanya orangnya nggak ada orang Indonesia kecuali si Aldi tuh. Kecuali si Aldi ya. Nggak tahu kalau ada keluarganya ya. Nggak ada juga nih yang naik nih. Ya keluarganya si Galang tadi paling Oh katanya. iya iya, nggak ikut naik ya Galang ya. Enggak kayaknya sih. Oke. Nah ini Nah, juga ini fotonya. foto. Dari Ini Galang. foto yang sangat apa ya, membanggakan untuk pencinta otomotif di Indonesia lah sebenarnya. Pencinta otomotif secara keseluruhan ya, nggak hanya balap aja. Karena motornya Yamaha YZF R3 ini, Yamaha R3 atau R25 kalau di Indonesia dengan kapasitas yang lebih kecil, itu di Eropa pun diekspor dari Indonesia. Diekspor dari Indonesia? Betul, motornya sendiri dirakit di Indonesia. Oh, menarik ini. Nah itu dia, ini makanya sangat membanggakan sebenarnya. Pasti kalau kalian ke dealer-dealer Yamaha mungkin bulan depan gitu atau masih tahun ini lah, bakal banyak sih ini pasti. Apakah bakal ada special livery Aldi? Wah kita nggak tahu nih. Aku sih pengennya gitu ya. Kelihatannya sih biasanya kayak gitu ya, ada special Biasanya livery kayak gitu. dari pembalap yang juara atau apa gitu. Ini Betul, liverynya betul. Aldi nih. Sayangnya ini bukan tim factory banget sih ya, jadi nggak tahu bakal ada livery kayak gini apa enggak. Ya kita lihat gimana Yamaha nanti di Indonesia ya. Betul, betul. Ya, yang seenggaknya ini bisa menjadi pemicu buat para rider, pembalap-pembalap Indonesia supaya bisa lebih ini lagi tergenjot semangatnya nih supaya bisa naik di balap internasional nih. Sebenarnya aku yakin banyak sebenarnya. Sebenarnya aku yakin banyak, tapi kelihatannya pada nggak sesuai sama stepnya gitu kayaknya. Gimana maksudnya? Ada yang tiba-tiba langsung ke Moto2 gitu misalnya, atau ada yang tiba-tiba langsung Superbike Asia yang 1000 atau 600. Kalau ini kan dia dari dulu balapnya underbone yang kayak motor bebek gitu, terus naik sedikit kayak 2,5 di Asia, lalu dia naik ke Super Sport 300 dengan motor yang sama kan, basicnya hanya beda displacement aja sedikit. Berjenjang gitu ya? Sebenarnya sih ya, menurut aku harusnya begitu ya. Nggak langsung loncat kayak pembalap mungkin yang ada langsung ke Moto2, berharap ke MotoGP. Ya harusnya dia dari bawah dulu merintisnya, lebih bagus ya. Betul, betul. Karena bukan hanya bawa motor ya, tapi cara battle-nya yang kalau kita lihat balap kemarin kan brutal ya sebenarnya, Super Sport 300 ya. Iya. Ya susul sana sini. Kita nggak tahu siapa yang bakal menang sebenarnya di balapan Super Sport 300 nih. Betul. Lalu dengan motor karakteristik yang berbeda-beda, bahkan cc-nya kan beda-beda juga. Oh ya, di 300 beda-beda juga tuh. Kayak Kawasaki kan 400 cc mesinnya. Malah over ya. Over. Tapi ATM gimana sih? 390. Kayak Ini gitu Yamaha gimana? paling kecil. Menyeimbangkannya gimana? Pakai power restrictor pasti. Emang di itu ya bisa aja ya. Pasti. Ya seenggaknya bisa. Tapi terbukti Aldi dengan Yamaha yang cc-nya jauh lebih rendah bisa juara dunia. Betul. Selain karena support Yamaha Indonesia pasti ya. Menurut aku karena motornya pun di Indonesia banyak lah. Jadi dia bisa latihan di sini dengan motor yang serupa gitu di sana ya. Ya. Jadi untuk beradaptasi tinggal pakai motor yang di sini aja, nggak perlu bawa motor dari sananya ya. Itu karena ya adaptasi itu kan bukan suatu hal yang gampang ya sebenarnya ya. Tidak semua pembalap kelas dunia pun bisa. Nah, mungkin kalau Aldi Sati di tim lain mungkin juga nggak bisa segampang itu juara dunia mungkin deh. Ya ini ada faktor dari manufaktur yang dia gunakan juga sih. Dia ngerti banget mungkin sama motornya. Kalau misalnya teman-teman lihat gimana cara dia motor, late brake, hard brakingnya dia luar biasa, kayak hampir tabrakan tapi enggak, dia bisa ngendalin motornya dengan luar biasa tuh. Betul. Oke. Nah ini kita sambil liatin juga juara-juara di Superbike ini ya, dari kelas mana aja nih Dam? Nah itu dari kiri ya aku bahas ya. Dari kiri ada Super Sport 600, walaupun cc-nya nggak 600 juga itu. Sebutnya 600 ya. Ya, lalu ada World WCR.
Performance Circuit Racing, aku kalau nggak salah nama panjangannya. Lalu ada World Superbike yang kita tahu semua Toprak di situ. Ya. Di kanan ada World Siapa lagi Supersport ya? 300. Siapa tuh ya? Ada Aldi. Gila, pegangan tangan sama Toprak. Sama Toprak kan. Disejajarkan loh ini. Ini 4-4-nya pakai nomor 1 nih, 4-4-nya juara dunia. Betul, gila luar biasa ya. Ada Adrian Huertas, Ana Carrasco, Toprak, dan juga Aldi Satya. Ya, sejajar lah dengan Toprak dan Ana Carrasco itu kayaknya udah luar biasa ya. Pencapaian itu kayak pencapaian deh. Gila, luar biasa lah. Aldi dah. Mantap, keren Aldi. Ini kayaknya aku kalau ada di posisi Aldi kayak gitu tuh, mimpi terus pegangan tangannya sama Toprak di sama-sama motor balap tuh kayaknya udah salah satu mimpi aku tercapai deh kayaknya. Iya, itu kayak gila. Ini yang dipoto loh, belum ngobrol-ngobrol di belakang layarnya nih. Betul. Gila sih. Oke, terlepas dari ini ya, kita mau ngeliatin teman-teman perjuangan Aldi dari awal sampai bagaimana dia juara ya untuk balapannya. Nah, ini ada 8 seri Supersport 300. Ini hasil dari setiap seri dan juga poin yang total poin yang didapatkan. Ini kalau kita lihat poin yang didapatkan oleh Aldi Satya, ini salah satu kunci dari kemenangan dia di World Supersport 300 itu adalah konsistensi sebenarnya. Konsistensi ya. Tuh, kita lihat di nomor 1 Aldi Satya tuh. Dia selalu finish di posisi poin. Betul. Yang paling jelek posisi 11. Paling jelek posisi 11 itu tetap dapat poin 5 ya. 5 ya, betul. 5 poin. Sedangkan rival terdekatnya Loris Veneman itu paling jelek dia ada finish di posisi 15, ada di posisi 16. Walaupun menangnya Loris Veneman lebih banyak, 2 kali dia menangnya. Sementara Aldi Satya hanya menang sekali di Emilia Romagna di Misano. Iya, tapi podium di mana-mana nih, berhamburan dia ya. Podium di mana-mana dan hampir selalu top 10 lah. Betul. Nih, selain 11 dia top 8 terus tuh, nggak ada lagi tuh. 8 yang paling jelek posisi 8 selain dia sekali posisi 11 tadi ya. Iya. Gila, ini ya semoga Aldi juga bisa konsisten di next-nya ya untuk balapannya dia. Gitu. Dan di sini juga kita bisa ngeliat kakaknya nih sedikit kita bahas Galang Hendra. Ya, dengan menggunakan Yamaha mungkin agak sedikit mendapatkan masalah ya, karena beberapa kali dia harus retire. Harus DNF tuh. Ada DNF 2 kali, lalu ada DNS sekali karena cedera di Aragon kemarin kan. Sisanya sih sebenarnya kalau tidak melihat retire DNF dan DNS itu seharusnya Galang bisa ada di top 5 mungkin ya. Tapi tetap konsistensinya lebih konsisten si Aldi ya. Betul. Tapi untuk Galang Hendra Pratama sendiri, untuk manufaktur Yamaha, dia Yamaha kedua kan berarti tetap kan. Luar biasa sebenarnya. Tetap luar biasa. Kakak beradik ini membawa Yamaha ya. Yamaha dan Indonesia tentunya. Wow. Betul. Apalagi waktu kemarin Aldi juara dunia lewatin garis finish tuh, yang selebrasi ada Andrea Dosoli sama Paul Denning. Kalau kalian tahu 2 orang itu 2 orang yang membawa Toprak ke Yamaha Superbike. Wow. Nah, apakah ada apa selanjutnya kita nggak tahu ya. Nah, kalau misalnya ngomongin selanjutnya Aldi ini kemana? Apakah naik kelas, Dam, atau tetap stay di WSSP 300? Kalau selanjutnya nih sebelum dia di WSSP 300 itu kan dia di Yamaha Blue Crew balapan Yamaha R3 semua ya. Dia posisi 3 besar, makanya dia naik ke Supersport 300. Lalu di Supersport 300 dia di tahun pertamanya dia langsung juara dunia. Yamaha GYTR pun mau ngangkat dia ke World Supersport 600. 600 ya. Betul. Sebenarnya nggak harus dengan dia menang otomatis naik gitu ya, semua tergantung kontraknya. Tapi karena dia berprestasi diangkat sama Yamaha GYTR untuk balap di Supersport 600. Menggunakan motor baru. Motor baru nih, nggak pakai R6? Nggak pakai R6. Wow. Apakah ini motornya? Betul sekali, ini dia motornya yang
baru banget rilis kayaknya minggu lalu deh. Minggu lalu Baru Wow. banget rilis minggu lalu. R9 apa berarti 9900 cc? Enggak, gimana tuh? 890 cc. Oke. Nah, ini bahkan belum resmi rilis secara worldwide ya. Karena motor ini baru resmi dirilis secara worldwide nanti di EICMA bareng BMW M2 baru, bareng Panigale V4 baru gitu. Nah, ini motor ini baru akan resmi rilis di bulan ini berarti atau awal bulan depan. Tapi ini dipastikan ya, tapi Aldi dipastikan pakai motor ini ya? Pasti, dan semua pembalap Yamaha pakai ini. R6 sudah nggak ada. Oke. Berarti di WSSP 600 apakah menggunakan ini semua? Untuk kelas lain bagaimana? Apakah kan berarti 900 cc? Motor yang R6 600 atau berapa? R6 600 cc dengan 4 silinder, ini R9 itu 890 cc dengan 3 silinder mesin CP3. Kalau kalian tahu MT-09 dan XSR 900, ini mesinnya sama kayak ini. Mesin yang sangat populer bagi kalian yang suka motor Yamaha ya. Oke. Tapi dengan 3 silinder dan sebenarnya power output horsepower-nya mirip-mirip aja, 116 sampai 120 horsepower, kurang lebih sama. Lebih ke emisinya sih, lebih ke Euro 6 sekarang kan. Oh iya yes, ya ini biasa. emisi yang lebih urusan Greenpeace itu ya, emisi gitu. Oke, tidak masalah ya untuk itu. Oke, jadi sebenarnya dengan Yamaha pakai ini R9 di Supersport 600 itu ada plus dan minusnya sih. Kenapa tuh? Plusnya buat, mau plusnya dulu apa minusnya dulu nih? Minusnya dulu deh. Ya, minusnya adalah buat Yamaha ini motor baru banget, belum research and development-nya masih belum setahun juga belum nyampe kan. Kemungkinan sih akan susah melawan Ducati Panigale V2 ya. Susah untuk kompetitif jadi ya motor susah ini. Susah untuk kompetitif. Karena baru di tahun pertama banget kan. Research and development juga masih baru. Tapi belum tentu juga kan, bisa aja ternyata tidak lebih baik atau malah lebih bagus, kita nggak tahu nih karena baru ya. Betul. Ya minimal sih sebenarnya di bawah Ducati seperti yang dilakukan Stefano Mansi kan di Supersport 600 itu sih udah cukup bagus untuk motor yang baru gitu, misalnya kalau pakai R9 ya. Kalau positifnya adalah semua pembalap Yamaha pakai ini. Oke. Positif buat Aldi Satya. Berarti nggak ada ini ya, buat adaptasi, semuanya beradaptasi bareng nih baru. Betul, nggak ada pembalap yang lebih diuntungkan karena punya pengalaman lebih. Karena semuanya sama. Ini kesempatan buat Aldi berarti ini, biar bisa mencilang ya, berkilau gitu ya. Ya. Mentereng bahkan hari Senin kemarin kan baru banget testing di Jerez tuh pakai motor ini. Semua pembalap baru pakai motor ini untuk pertama kalinya. Oke, ini sesuatu yang menarik. Kita tunggu nih gimana Aldi pakai R9 nih ya. Betul, aku sih nggak berharap Aldi langsung champion di Supersport 600 atau top 5 itu enggak. Aku cuma berharap dia top 3 dari seluruh Yamaha aja. Itu udah capaian yang luar biasa. Betul. Oke. Ini kira-kira ada hal menarik lagi nggak yang perlu kita bahas mengenai Aldi dan lain-lain nih? Kalau untuk Aldi balap di Supersport 600 pakai R9, lalu untuk Supersport 300 di kelasnya Aldi ini kalau nggak salah menurut aku tahun 2025 atau tahun 2026 gitu, aku lupa. Kalau nggak salah 2025 itu tahun terakhir Supersport 300. Dihilangkan kah? Atau katanya sih diganti kelas yang baru. Diganti ya, nggak hilang ya, tapi tetap ada ya. Nah, mungkin lagi-lagi masalah emisi kan. Lagi-lagi mungkin R3 akan diganti R7 gitu misalnya. Atau Ninja 400 diganti ZX4RR. Berarti untuk kelas Supersport 600 digantikan R9 jadi WSSP 900 gitu ya. Ya seharusnya sih namanya ganti ya harusnya ya. Berarti yang 300 jadi WSSP 700 gitu. Karena motor di Supersport 600 Panigale V2 itu 1000 cc. 950 sih sebenarnya. R9 860 cc. MV Agusta 800 cc. Ninja 636 cc-nya, enggak 600 juga. Mungkin disesuaikan. Tapi namanya masih 600 gitu.
Ya, ya penyesuaian kali ya, itu mereka berbenah juga buat bikin kompetisi yang lebih kompetitif dan imbang kali untuk motor-motor. Betul. Oke, kalau begitu. Kira-kira ada tambahan Dam mengenai Aldi? Untuk tambahan sih kayaknya cukup ya. Paling kita Cukup lihat ya. aja hasil tesnya dia pakai R9, lalu Iya. bagaimana R9 berkompetisi melawan Panigale V2 yang sangat merajai 2 tahun belakangan ini kan. Betul. Ya, yang jelas Sih lihat itu aja. Yang jelas selamat ya buat Aldi. Nah, ini suatu kebanggaan. Bahkan kita nih bangga banget ngelihat sosok Aldi yang berhasil jadi juara dunia ya. Betul. Juara dunia pertama dari Indonesia. Pertama dari Indonesia di semua juara dunia nih. Ya, aku sih berharap semua atlet Indonesia atau pembalap atau atlet pada keseluruhan ya bisa melihat dari pencapaian Aldi Satya ini lalu termotivasi lagi untuk lebih berprestasi di bidang masing-masing. Yang penting ya. Kerja keras, lebih konsistensi itu ya Dam ya. Bisa. Betul, sama ikutin jalurnya, jangan loncat-loncat. Iya, itu dia yang penting. Yang jelas itu ya. Pokoknya makasih banyak nih buat sponsor-sponsor yang jelas yang buat biar kita bisa ngobrol di sini. Ada Robas App, ada Pizza Delivery. Lalu rekan kita juga ada Speedway Sim Racing Lounge dan juga Sim Station. Subscribe kalau kalian suka channel ini, kalian like kalau kalian suka videonya, dislike aja nggak apa-apa kalau kalian nggak suka, share ke teman-teman kalian. Terus apalagi Dan? Kalau kalian mau bertanya tentang F1, MotoGP, Superbike, atau kalau tadi kita sempat bahas motor Yamaha R9, kalian mau lebih spesifik bahas soal motor atau mobil atau motor balap atau mobil balap terbaru, secara spesifikasi atau yang lainnya, bisa kita aku sih suka-suka aja. Aku sih suka-suka aja bahasnya. Kalau kalian tertarik, boleh tulis di kolom komentar, nanti kita coba bahas lebih dalam ya. Betul. Oke, yang jelas itu dulu ya. Kami berdua pamit deh teman-temannya mengenai Aldi. Selanjutnya nantikan episode Republic of Speed podcast lainnya. Bye-bye. Bye.